Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Panji Saputra dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa kelas 4A1. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pendidikan anak dengan masalah sosial. Memenuhi salah satu tugas dari dosen pengampu Bunda Sugihartati MPD. Dalam pembahasan ini terdapat 11 topik yang dimana akan saya bagi menjadi beberapa part video. Yang pertama, konsep pendidikan anak dengan masalah sosial. Konsep masalah sosial. Kita tentu sudah pasti pernah mengalami sebuah masalah. Masalah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dengan adanya masalah, kita dapat belajar dan dapat mengambil hikmah dari permasalahan tersebut. Masalah sosial menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat dan masyarakat merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Pada dasarnya, masalah sosial berkaitan dengan nilai dan norma sosial dalam sebuah lingkungan masyarakat. Masalah sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 1. Manifest social problem, yaitu masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan antara nilai dan norma sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi masyarakat masih mampu mengatasi permasalahan tersebut. 2. Latent social problem, menunjukkan adanya masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma sosial, tetapi masyarakat sudah tidak mampu atau mencegah permasalahan tersebut. Tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. 1. Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah, kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial dasar. 2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya. 3. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan dalam kelembagaan dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan dan menangani kesejahteraan sosial. 5. Meningkatkan kesadaran dan wawasan sosial dalam perumusan kebijakan publik. 6. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. Manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. 1. Mengurangi kemiskinan. 2. Penghasilan menjadi lebih tinggi. 3. Menawarkan kesadaran atau kesejahteraan. 4. Kesehatan. 5. Pertambahan atau pertumbuhan ekonomi. 6. Mengurangi tindak kejahatan. 7. Manfaat lingkungan. 8. Mengurangi kekerasan berbasis gender. 9.
mengurangi pernikahan dini. Topik yang kedua adalah gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Gejala faktor. Gejala sosial yaitu tanda-tanda atau alamat atau pertanda tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat atau hal yang berkaitan dengan pergaulan dan aktivitas masa lapang. Sedangkan faktor biasanya terjadi dalam dua garis besar, yaitu faktor budaya dan faktor instruktural. Faktor penyebab. 1. Kurang perhatian terhadap orang tua, ibu, bapak. 2. Salah memilih teman. 3. Pengaruh media massa. 4. Berharap untuk mencoba. 5. Inginkan kebebasan. 6. Perasaan dalam diri. 7. Kurangnya didikan agama. Sekarang kita masuk topik yang ketiga, yaitu akibat anak penyandang sosial. Sekarang akibatnya apa? Ini ada 3, secara pribadi, secara masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama secara pribadi. 1. Perkelahian sesama anak lainnya. 2. Terlibat tindakan kriminal. 3. Dieksploitasi oleh keluarga. 4. Kekerasan seksual, pelecehan, sodomi. 5. Rawannya kecelakaan lalu lintas. 6. Rawannya pengedaran obat-obat terlarang, narkoba, narkotika. 7. Perkembangan emosi dan sosial mereka tidak normal. 8. Disaksikan teman-teman lainnya. 9. Kesehatan mereka cenderung rendah. 10. Tidak bisanya mereka berkonsentrasi atau kurang konsentrasi. 11. Rawannya penyakit menular. Sekarang bagi masyarakat. 1. Mengganggu ketertiban umum. 2. Seringnya membuat keributan. 3. Tidak mau mengikuti pelajaran atau norma yang ada di dalam masyarakat. 4. Masyarakat menjadi risau dan takut. 5. Mengganggunya ketenangan masyarakat. Sekarang bagi pemerintah. 1. Mengganggu ketertiban umum atau mengganggu tentang keindahan kota. 2. Seringnya mereka ini membuat keributan. 3.
Seringnya mereka ini membuat atau merubah keindahan kota, ya, coret-coret dan sebagainya. 4. Seringnya mereka ini digunakan atau ditunggangi oleh para isu-isu politik. 5. Jarangnya mereka mau mengikuti pelajaran. 6. Tidak dipungkiri ini menjadi salah satu problematika pemerintahan. 7. Mereka juga tidak memiliki identitas yang jelas. Oke, kita masuk ke topik keempat atau materi keempat, yaitu tentang jenis-jenis anak penyandang masalah sosial. Ini lebih condong ke penyalahgunaan narkoba, psikotropika. Pengertian faktor penyebab. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang narkoba, ada baiknya kita pahami dulu apa itu narkoba. Narkoba terdiri dari narkotik. Nah, kelompok narkotik ini meliputi ganja, putau, morfin, kokain, dan lain-lain. Psikotropika ini meliputi ekstasi, sabu, leksotan, pil koplo, dan lain sebagainya. Bahan adiktif ini meliputi alkohol, miras, obat daftar G, lem cat, kafein, nikotin, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba atau psikotropika adalah pengguna untuk para pengguna yang tidak wajar dan tidak berdasarkan petunjuk atau ketentuan medis atau dokter, ya. Sekarang bentuk penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba dengan tidak memakai resep dokter tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kesenangan mereka masing-masing. Biasanya pengguna narkoba akan memilih cara seperti A. Ini digunakan dengan cara menghisap dengan rokok, dibuat seperti rokok lalu dihisap. B. Ini dengan cara menelannya atau ya dimakanlah seperti permen gitu. C. Ini dengan cara menyuntik dengan menggunakan jarum suntik. D. Ini dengan cara menggores tubuh. Jadi tubuh ini dilukai, kulit itu dilukai lalu dimasukkanlah narkoba atau narkotika ini. Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya penggunaan narkotika ini untuk menenangkan pikiran dari segala bentuk kepenatan atau kesepian dan penderitaan atau kesedihan yang dialami oleh seseorang ini dapat dilupakan. Menurut anggapan para pengguna narkoba, mereka dapat menghilangkan segala jenis konflik batin maupun mental yang dialami oleh mereka. Pemakaian narkoba dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu
faktor diri. 1. Keinginan menghilangkan rasa sakit dan mengatasi kelelahan. 2. Keinginan meningkatkan semangat dan gairah kerja, keperkasaan, dan percaya diri. 3. Keinginan untuk melepaskan diri dari kepenatan hidup. 4. Mengalami kesunyian, keterasingan, kesepian, dan menginginkan rasa kesenangan diri. 5. Keinginan diterima oleh kelompok tertentu. 6. Memiliki kepribadian yang lemah, labil, atau mengalami atau menderita kelainan diri. 7. Menjawab rasa ingin tahu. Jadi orang yang suka penasaran, ingin mencoba pengalaman baru, hal baru, seperti itu. 8. Dia merasa tidak dicintai, tidak diperhatikan, tidak dihargai. 9. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 10. Ketidaktahuan tentang bahayanya narkoba. Sekarang faktor lingkungan. 1. Lingkungan keluarga yang kurang komunikasi, kurang kasih sayang, kurang perhatian, dan pengaruh dari sesama anggota keluarga. 2. Lingkungan keluarga yang kurang peka sehingga kurangnya pengawasan. 3. Lingkungan sosial yang kurang harmonis, tidak mempunyai norma, tidak patuh hukum, dan tidak patuh norma agama. 4. Lemahnya disiplin, tata tertib, pengawasan, dan sistem keamanan dari lingkungan pendidikan, kerja, lingkungan. 5. Lingkungan pergaulan kelompok sebaya yang tidak sehat. 6. Peraturan undang-undang yang tidak membuat jera pelanggar tindak pidana narkoba tersebut. 7. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat terkait. 8. Kurangnya penyuluhan terhadap bahayanya narkoba dari lingkungan masyarakat dan media massa. 9. Pandangan yang keliru bahwa masalah narkoba ini hanyalah masalah pemerintah saja. 10. Kurangnya fasilitas bagi para korban narkoba tersebut. Faktor narkoba. 1. Narkoba sangat mudah diperoleh dan dibeli. 2. Harga narkoba semakin murah dan terjangkau daya beli masyarakat. 3. Narkoba sangat beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan kemasannya. 4. Modus operandi tindak pidana narkoba ini semakin sulit diungkap oleh aparat penegak hukum. 5.
diperkirakan masih banyaknya laboratorium yang belum diungkap oleh pihak terkait. 6. Sulit terungkapnya kejahatan narkoba ini dan tindak pencucian uang yang membantu perdagangan pada jalur narkoba ini, mungkin secara komputerisasi dan sebagainya ya. 7. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi atau tutorial pembuatan narkoba. 8. Bisnis narkoba ini tentu menjanjikan keuntungan yang besar. 9. Perdagangan narkoba ini dikendalikan oleh para sindikat atau mafia narkoba yang kuat dan sangat profesional. 10. Bahan dasar narkoba ini beredar bebas di masyarakat. Akibat penyalahgunaan narkoba. Depresi menekan membuat ketergantungan pengguna. 1. Bicara menjadi kacau. 2. Tidak dapat mengendalikan diri. 3. Tiga langku ini menjadi seperti orang pemabuk. 4. Jika terlambat memakai, ini bisa berakibat nafas tersengal-sengal, kulit lembab dan dingin, denyut nadi melemah, dan akhirnya bisa menjadi koma, bahkan bisa mengakibatkan kematian. 5. Jika putus menggunakan narkoba ini, bisa menjadi gelisah, sukar tidur, meracau, tertawa tidak wajar, dan akhirnya mengakibatkan kematian. Stimulans bagi pemakai. 1. Ini akan menjadi lebih bergairah, lebih semangat bagi pemakainya. Kedua, timbulnya rasa bahagia atau rasa senang. 3. Nafsu makan menjadi hilang. 4. Jika kelebihan pemakaian bisa berakibat gelisah, suhu badan naik, suka meracau, dan akhirnya menyebabkan kematian. 5. Jika terputus memakai, ini bisa berakibat bukan terputus sih, terlambat memakai, ini bisa mengakibatkan badan lesu, malas, tidur lama, depresi, tidak dapat mengendalikan diri, halusinasi. Nah, sekarang tentang halusinasi. Yang pertama, 1. Suka menghayal. 2. Tidak memiliki gambaran ruang dan waktu. 3. Overdosis dapat mengakibatkan kematian. Nah, sekarang alasan menggunakan atau pemakaian narkoba dan psikotropika ini apa? Keinginan untuk mencoba,
keinginan untuk tampil beda, kurangnya percaya diri, akhirnya menjadi ketergantungan, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, dan akhirnya terjerumus ke dalam lembah jurang narkoba dan psikotropika. Oke, kita lanjut di materi kelima atau topik kelima. Ini tentang anak yang berpenyakit khusus, TBC, kusta, dan lain sebagainya. Pengertian adalah anak yang menderita sakit dalam waktu lebih dari 2 minggu atau bisa juga lebih dari beberapa bulan bahkan tahun. Jenis penyakit yang sering diderita oleh anak-anak dengan tempo yang cukup lama antara lain 1. TBC, tuberkulosis. 2. Lepra atau kusta. 3. Hepatitis. 4. Lupus. Sekarang jenis-jenis anak yang berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Bagi anak-anak yang berpenyakit khusus, pendidikan layanan khusus diharapkan dapat menjawab tentang kebutuhan pendidikan bagi mereka. Sebab jika anak-anak ini terus belajar secara sekolah reguler, mereka akan mengalami kesulitan tentunya. Dengan pendidikan layanan khusus ini, anak-anak bisa belajar dari rumah sakit, dari rumah persinggahan, atau dari rumah keluarga dengan masih menjalani pengobatan. Sekarang faktor penyebab. TBC ini diakibatkan oleh bakteri atau kuman. Lepra atau kusta ini juga diakibatkan oleh bakteri atau kuman. Hepatitis ini diakibatkan oleh virus. Lupus ini diakibatkan karena kelainan darah. Oke, kita lanjut di materi ke-6 atau topik ke-6 tentang HIV dan AIDS. Pengertian: HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang atau merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel C4 atau sel darah putih atau sel limfatik. Semakin banyak sel C4 yang hancur, kekebalan tubuh akan semakin melemah, sehingga rentan sekali diserang berbagai jenis macam penyakit. AIDS berarti sekumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dimana ini dibentuk setelah kita lahir. AIDS disebabkan oleh HIV. Bila kita terinfeksi HIV, maka kita itu akan menyebabkan AIDS. Dan
akan mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Sekarang jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Orang yang lebih mudah terkena penyakit atau lebih rentan terkena penyakit HIV/AIDS adalah 1. Remaja dan generasi muda. 2. Anak perempuan dan wanita muda. 3. Penduduk yang sering berpindah-pindah. 4. Pemakai narkoba. 5. Pekerja seks dan pelanggannya. 6. Waria dan kelompok-kelompoknya. 7. Anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak yang putus sekolah. Faktor penyebab. Apa faktor penyebabnya? Di negara Indonesia rentan dan banyak sekali penularannya itu terjadi paling banyak melalui hubungan seks vaginal, anal, oral yang tanpa alat pengaman. Dari itu juga ada juga proses dari ibu ke anaknya atau dalam proses kehamilan, dalam persalinan, dalam menyusui, itu juga bisa terjadi rentan penyebaran atau faktornya HIV/AIDS menyebar di situ. Tentunya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, ganti-ganti jarum suntik para pemakai narkoba itu juga iya. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak dia beberapa hari atau beberapa minggu dari awal dia tertular. Dan ini penyakit ini semua orang berpotensi untuk tertular penyakit HIV/AIDS ini. Jadi semua orang, semua kalangan, cuma ada beberapa yang lebih rentan seperti itu yang sudah saya sebutkan di atas tadi.